warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Ratna Wulandari dari SD 2 Panjangrejo. Nah, anak-anak hebat Senensantara, marilah kita belajar pada pertemuan kali ini. Namun, Ibu ingatkan untuk selalu rajin-rajin mencuci tangan, gunakan masker bila bepergian, dan jaga jarak bila berkerumunan. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Kelas 4 SD, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kamu capai yaitu kamu akan dapat menuliskan informasi yang terdapat dalam dongeng dengan kata-katamu sendiri. Kemudian menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran yang isi ceritanya tertulis dengan benar. Kalian juga dapat menuliskan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kalian juga akan mampu menyajikan laporan hasil identifikasi kegiatan dan hubungannya dengan berbagai macam pekerjaan di lingkungan sekitar. Materi apa saja yang kamu akan pelajari? Ya, bahasa Indonesia, dongeng, dan unsur intrinsik. IPS, pekerjaan di lingkungan sekitar. Dongeng dan unsur-unsur intrinsik. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian fiksi atau tidak nyata. Hayal. Unsur dongeng terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik pada dongeng meliputi tema, merupakan gagasan pokok yang mendasari terbentuknya suatu dongeng. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam suatu karya sastra. Ketiga, alur. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan atau biasa disebut watak atau karakter tokoh merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seseorang atau pengarang cerita kepada pembaca. Unsur ekstrinsik dongeng yaitu membangun dari karya sastra dari luar yang meliputi latar belakang penciptaan dan kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. Nah, pada kali ini kita hanya akan belajar mengenai unsur intrinsik. Nah, ini adalah contoh mencari unsur intrinsik pada dongeng. Nah, pada bacaan Semangka Emas. Silahkan bisa kalian baca.
Unsur intrinsik dongeng Semangka Emas. Tema sosial, alur maju. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat, bersikaplah baik kepada siapapun karena kelak akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Tokoh: dermawan, muzakir, saudagar, burung, pipit. Latar: Sambas, Kalimantan Barat. Nah, inilah penokoh dari watak, dermawan, muzakir, saudagar, dan burung pipit. Mudah bukan? Pekerjaan di sekitar kita. Pengertian pekerjaan adalah aktivitas seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dihasilkan dalam pekerjaan adalah barang, jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang meliputi tukang kayu, penjahit, arsitek, koki, nelayan, petani. Pekerjaan yang menghasilkan jasa: supir, kurir, pengasuh, montir, guru, dokter. Nah, ini adalah hubungan antara pekerjaan dengan barang yang dihasilkan, barang asal, dan sumber daya alam yang digunakan. Sebagai contoh, nelayan, barang yang dihasilkan adalah ikan asap, ikan asin. Ada juga kerajinan dari kerang. Bahan asal menggunakan ikan, bisa juga menggunakan kulit kerang. Sedangkan SDM yang digunakan laut dan ikan. Air laut bisa digunakan untuk proses pembuatan garam. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus disebut profesi. Kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan: kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi kursi atau meja, di mana dari alurnya meliputi dari pohon yang ditebang, kemudian dikirim oleh agen kayu untuk dibeli oleh pengrajin. Pengrajin kayu akan membuat mebel, kemudian menyetor mebel tersebut ke toko mebel dan menjualnya ke konsumen, atau juga pengrajin bisa mengirim langsung ke konsumen. Berbagai pekerjaan yang terlibat dalam gambar meliputi penebang kayu, sopir pengantar kayu, agen kayu, pengrajin kayu, pedagang mebel. Karena pengrajin kayu bergantung pada sumber daya alam hutan, maka hutan harus dijaga kelestariannya. Usaha dalam kelestarian hutan menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, reboisasi, memberi sanksi kepada penebang sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami materi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.